Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjes ya, channel Aininjes. Dalam video kali ini adalah lanjutan dari video part satunya, ini termasuk video part kedua. Dalam video part kedua ini proses instalasi sama, proses penyedotan sama dengan part 1 ya, instalasi menuju ke distribusi secara langsung, tidak punya menara air. Cuman permasalahannya sekarang kita bahas itu adalah si tabung ini tuh rusak ya. Tabung ini rusak, otomatis Anda memutus jalur yang di sini supaya air tidak masuk ke tabung ini, karena tabung ini bocor, kropos, hancur. Jadi hanya tinggal kekuatan sedikit untuk kedudukan mesin airnya. Yang penting ini sudah tertutup. Lubang yang dari pompa menuju ke tangki, dijamin tangki ini sudah tidak aktif lagi. Begitu ini sudah tidak aktif, otomatis press switch-nya juga tidak aktif juga. Nah, untuk pengambilan airnya ya otomatis ngemodifnya itu ngambil dari pancingan ya, tempat pancingan asli diambil untuk dipasangin pipa sesuai ukurannya, sesuai ukur lubang pancingan ini. Tapi jangan lupa membuat pancingan lagi, karena khawatir pompa ini perlu dipancing, jadi nggak repot. Jadi bikin pancingan juga, lubang pancingan, lalu ini ke distribusi. Oke, sekarang permasalahannya buka tutup keran ini jadi tidak otomatis ya. Betul, karena press switch-nya juga ketika tangki ini tidak aktif, press switch-nya juga jadi tidak aktif. Apakah bisa dengan posisi seperti ini, pompa ini dipakai ngisep air sumur, langsung dimodif dari pancingan, atau ya dari pancingan langsung ke distribusi lalu dipasangin flow switch? Contohnya di sini flow switch atau di sini flow switch. Jawaban saya tidak bisa efektif walaupun dipasang flow switch di sini, walaupun di sini. Karena kenapa tidak bisa efektif? Karena fungsinya flow switch itu dia akan menjadi sebagai saklar mengontak arus listrik ketika dilalui air. Nah, kalau dengan posisi seperti ini, pompa seperti ini, ketika buka keran, bagaimana dia mau dilalui air? Orang sumbernya aja lebih rendah letaknya daripada posisi flow switch-nya. Jadi intinya flow switch itu banyak dipergunakan untuk pompa-pompa pendorong yang memiliki menara air, terus ke distribusinya dengan mempergunakan menara dengan tekanan gravitasi aja masih kurang kencang, maka dipasang pompa pendorong. Nah, pompa pendorong itu bisa non otomatis, lalu pasangin flow switch jadi otomatis. Tetapi kalau pompa pendorong itu udah automatic press switch, cuman kendalanya suka cetak-cetek ketika buka airnya kecil. Nah, solusinya juga tambahin flow switch gitu. Jadi intinya kalau seperti begini ya, bagaimanapun caranya dengan seperti ini dipasangan flow switch itu tidak bisa efektif. Dipasangnya bisa, tapi tidak bakalan efektif si flow switch-nya tersebut. Jadi ketika pompa itu dicolok ke arus listrik, ya pompa tersebut bakalan langsung nyala gitu. Atau ketika flow switch ini udah terkonek ke kabel ini, begitu dicolokin ya dia nggak bakalan hidup-hidup walaupun buka keran, karena sumber airnya lebih rendah gitu aja ya. Terus solusinya gimana supaya saya tidak repot harus pergi ke deket area pompa, sementara area pompa dengan titik keran itu berjauhan. Jadi saya harus ke titik keran dulu, ke titik pompa dulu, nyolokin atau ngasih arus listrik,
baru buka keran, atau buka keran dulu pergi ke area pompa. Solusinya hanya ada satu, yaitu mempergunakan saklar. Saklar yang dipasang ke area di mana keran air tersebut sering dipakai. Contohnya, otomatis sudah pasti kalau di kamar mandi sering dipakai, dapur sering dipakai. Nah, maka dari itu solusinya adalah untuk mematikan dan menghidupkannya ini pompa daripada jauh-jauh pergi ke area pompa untuk mengasih aliran arus listriknya, menyolokin dia punya arus listriknya, stekernya, lebih baik dipasangin saklar. Saklar yang biasa dipergunakan untuk lampu, itu namanya saklar. Saklar tersebut bisa dipasang di kamar mandi, dekat area kamar mandi, atau area dapur. Ketika butuh air untuk saat mau ke kamar mandi, tinggal on kan itu saklar, maka pompa tersebut hidup dan keran bisa dialiri air. Begitu juga ketika di dapur ingin mempergunakan air, on kan saja itu dia punya saklar yang di area dapur. Jadi membuat 2 titik, ya, membuat 2 titik saklar yang berfungsinya sama-sama untuk menghidupkan atau mematikan pompa tersebut. Yang sering dipakai yang tadi saya katakan pasti di area kamar mandi dan di area dapur. Maka dari itu di area kamar mandi dan di area dapur pasangkan yang namanya saklar untuk menghidupkan pompa tersebut. Buka keran, on kan saklar, air keluar. Untuk di kamar mandi, on kan atau di kamar mandi nih, off kan dia punya saklar, air di keran tidak keluar. Begitu juga di dapur, on kan dia punya saklar, buka keran, air keluar. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menghidupkan dan mematikannya hanya ada solusinya dengan mempergunakan saklar, ya. Dengan seperti ini hanya mempergunakan saklar. Contohnya Anda mau cukup dengan 1 saklar aja dah, gitu kan. Di area yang sering dilalui, contohnya di dekat antara dapur dan kamar mandi. Udah saja 1 saklar juga bisa. Dia punya kabel dari pompa, ini stop dia ini punya stop kontak dan ini colokannya. Anda tinggal putus salah satu kabelnya, tapi ingat ini dilepas dulu dari colokannya, ya, stekernya dicabut dulu. Salah satu kabel dari steker tersebut Anda putus, satu sisinya dihubungkan ke saklar, dari saklar balik lagi menuju ke stop kontak, atau dari stop kontak satu sisi kabel yang menuju ke dari steker tersebut, dari steker tersebut menuju ke saklar, dari saklar menuju ke pompa. Udah selesai ini dengan mempergunakan saklar. Kalau Anda ingin mempergunakan saklar hotel atau saklar tukar yang biar bisa dihidupkan, contohnya membuat dua saklar, satu di kamar mandi gitu kan, satu di area dapur. Nah, ini Anda bisa mempergunakan saklar hotel atau yang sering disebut saklar tukar, biar Anda bisa bebas menyalakan atau mematikan mau di mana saja pompa tersebut. Mempergunakan saklar hotel itu Anda bisa bebas. Mau mematikan di sini silahkan, mau menghidupkannya di sini silahkan, mau mematikannya di sini silahkan, atau kebalikannya, mau menghidupkan di sini, mau mematikannya di sini, atau sebaliknya, itu bebas kalau yang namanya saklar tukar. Lalu bagaimana cara merakitnya saklar tukar atau saklar hotel tersebut? Anda lihat di video kami yang sudah upload, ada cara perakitan saklar hotel atau saklar tukar. Oke,
Itu aja informasi dari kami bahwa pompa sumur dangkal yang kerusakannya tabung pompanya kropos rusak sehingga pressure switch-nya juga ngikut tidak aktif, maka solusinya jalan satu-satunya untuk kenyamanan menghidupkan dan mematikannya dia punya pompa adalah dipasangin saklar. Mau saklar biasa silahkan 1 titik atau 2 titik, mau saklar hotel silahkan. Cuman bedanya kalau saklar biasa mungkin ketika di on kan di 1 titik tidak bisa di off kan di 1 titik, tetapi kalau saklar hotel atau saklar tukar bebas, mau di on kan, mau dihidup mau di on kan, di off kan, dimanapun bisa. Oke, itu aja informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal video part 3-nya, ini baru part 2. Anda bisa tengok apa keterangan atau informasi dari video part 3-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jess. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.